Baik, selamat bertemu kembali bersama saya Bapak Halingga dalam topik pelajaran agama hari ini. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan melanjutkan topik yang terbaru, yakni peran keluarga dalam mengembangkan hidup kita. Kita tahu keluarga itu terdiri dari siapa? Terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Ayah dan ibu dan juga anak-anaknya. Itulah arti keluarga secara sempit atau secara sederhana. Nah, dalam pengertian luas, keluarga itu adalah semua orang yang memiliki hubungan darah. Ada opung, ada bapak, inang muda, namboru, dan juga abang kakak, dan keluarga yang lain. Sebenarnya apa peran keluarga dalam perkembangan diri kita? Apa peran keluarga dalam perkembanganmu? Kita tahu bersama bahwa tanpa adanya keluarga, kita tidak akan berkembang. Tetapi dengan kehadiran keluarga, kita bisa berkembang. Ingat, perkembangan yang dimaksud adalah ada dua. Berkembang secara fisik dan juga berkembang secara rohani. Fisik artinya jasmani kita, tubuh kita. Kita bisa berkembang atau tumbuh dewasa mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Siapa yang mengembangkan ini? Siapa yang berperan sehingga kita bisa hingga sekarang menjadi anak remaja? Tentunya orang tua ataupun keluarga, mama, bapak berusaha sejak kita di dalam kandungan. Orang tua kita telah memberi kita asupan gizi, memberi kita makanan yang sehat supaya kita terlahir dengan sehat. Sesudah kita terlahir ke dunia, orang tua memberi kita ASI, kita diberi makan sayur yang memiliki vitamin tinggi, diberikan susu supaya otak kita hebat, diberi lagi makanan yang lain yang mendukung perkembangan diri kita secara jasmani. Kalau tidak dibuat seperti itu, maka kita pastinya tidak bertambah besar. Itulah yang dilakukan orang tua sehingga kita sekarang bisa berkembang secara jasmani. Yang dulunya kita masih 3 kilo, sekarang sudah ada yang 20 kilo, 30 kilo, dan sekian kilo. Itu semua karena peran keluarga, yakni orang tua kita memenuhi kebutuhan jasmani kita. Baik, lalu peran yang kedua tadi adalah mengembangkan dalam hal rohani. Rohani maksudnya itu hal pengembangan iman kita. Sejak kecil kita terlahir, kita diperkenalkan ke gereja, dibaptis di gereja, diberi nama kita, lalu kita sah menjadi anggota sebuah gereja. Kita dibaptis sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus. Lalu di rumah kita diberikan apa? Buku-buku rohani. Diberikan bacaan-bacaan kitab suci. Diberikan kaset-kaset rohani. Lalu kita diajari oleh orang tua kita berdoa. Doa makan, doa mau tidur. Tujuannya apa? Supaya iman kita berkembang. Lalu sesudah remaja nanti atau sesudah dewasa, kita disuruh lagi atau didorong supaya ikut bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan gereja. Misalnya kalau di Katolik ada yang disebut perkumpulan OMK, perkumpulan orang muda Katolik. Ada lagi perkumpulan ataupun organisasi Mesdinar. Ada yang disebut anak sekolah minggu.
Kenapa orang tua mendorong kita untuk terlibat di sana? Supaya kita berkembang dalam hal iman. Lalu setiap hari Minggu kita diajak ke gereja untuk mendengarkan khotbah, berdoa di gereja. Tujuannya supaya iman kita berkembang. Jadi saya sampaikan tadi, ada dua peran penting orang tua dalam perkembangan kita. Pertama tadi, perkembangan dalam hal fisik ataupun jasmani, yakni perkembangan tubuh kita. Yang kedua, peran orang tua dalam mengembangkan dalam hal rohani, ya, atau dalam hal pengembangan iman. Tidak ada orang tua yang tidak pernah menanamkan itu dalam diri anggota keluarganya atau dalam diri anaknya. Betul? Apakah ada orang tua kita yang melarang kita ke gereja? Apakah ada orang tua yang tidak memberi kita makan? Tidak mungkin. Kalau tidak diberi makan dari sejak kecil, kita tidak ada sekarang ini. Maka, ingat perintah keempat dalam gereja Katolik. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan, wakil Allah di dunia ini. Maka jangan pernah kamu nakal, jangan pernah membohongi orang tuamu. Ingat, orang tua adalah wakil Tuhan yang kita lihat di dunia ini.